Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sharon Geneva dari kelas 105 absen 26. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengertian uang. Kebetulan saya berkelompok dengan Kathleen, Charlene, dan Reva. Pengertian uang secara umum. Uang adalah suatu yang tersedia dan secara umum diterima dengan sah sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang dan jasa-jasa serta kekayaan lainnya. Pengertian uang berdasarkan KBBI. Uang adalah alat tukar atau standar pengukuran yang sah, dikeluarkan oleh suatu pemerintah dan suatu negara berupa kertas, emas, perak, dan logam lainnya, yang serta dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Pengertian uang menurut para ahli. Yang pertama ada dari Edward Shapiro. Uang adalah suatu benda yang umum diterima oleh masyarakat untuk pembayaran pembelian barang, jasa, dan barang berharga lainnya, serta pembayaran utang. Yang kedua, menurut Thomas Rowling G. Segala sesuatu yang tersedia dan umumnya diterima secara umum sebagai alat pembayaran atau pembelian barang dan jasa serta untuk pelunasan hutang. Sekian dari presentasi saya untuk bagian saya. Halo Bu Yuli, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Charlene Niko Wijaya. Saya dari kelas 15, nomor absen 9. Hari ini saya akan mempresentasikan materi yang sudah dipilih oleh kelompok saya, yaitu mengenai uang. Di sini yang akan kita bahas itu ada 3, yaitu ada pengertian, sejarah, dan juga fungsi uang. Tetapi untuk pengertian dan fungsi uang itu akan dibahas oleh anggota kelompok saya yang lain. Di sini yang akan saya bahas hanya satu materi, yaitu mengenai sejarah uang. Nah, di sini sejarah uang itu dimulai dari sistem barter. Jadi, barter itu sebelumnya adalah kegiatan tukar-menukar barang yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seperti yang kita tahu, manusia itu kan merupakan makhluk sosial, di mana dia tidak bisa hidup sendiri. Dia membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya sehingga dia dapat bertahan hidup. Tetapi pada zaman dahulu itu belum ada alat tukar yang bisa kita gunakan untuk membeli atau untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Oleh karena itu dilakukanlah sistem barter ini atau tukar menukar barang, di mana antara satu manusia dengan manusia lainnya akan menukar barang untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Sebagai contoh, orang pertama memiliki garam dan dia membutuhkan beras. Sedangkan orang kedua, dia membutuhkan garam, tapi dia memiliki beras. Akhirnya, antara orang pertama dan orang kedua ini akan terjalin hubungan, yaitu barter. Nah, tapi sistem barter ini dianggap tidak efektif. Alasannya itu sebenarnya ada beberapa macam. Tapi di sini yang akan saya ambil itu hanya 2, dan ini tuh yang menurut saya paling menyebabkan sistem barter ini tidak efektif lagi. Alasan yang pertama itu karena nilai tukar barangnya itu biasanya berbeda. Jadi misalnya kalau misalnya kita perlu beras, terus kita adanya garam, itu kan antara beras dan garam itu nggak ada nilai yang pastinya, jadi bakal ada kayak ketidakseimbangan gitu. Nah, untuk alasan yang kedua itu karena untuk melakukan sistem barter ini, barangnya itu udah harus ada dan harus kita bawa ke rumah orang yang akan kita lakukan sistem barternya dengan mereka, atau ke suatu tempat lah. Nah, kalau misalnya barangnya itu besar dan berat, maka akan susah untuk melakukan barternya. Oleh karena itu, barter ini dianggap tidak efektif. Nah, akhirnya manusia itu mencari alat yang bisa digunakan untuk kegiatan tukar-menukar. Tetapi sebelum itu, setelah sistem barter, itu manusia menggunakan
benda tertentu sebagai alat tukar. Nah, manusia itu mulai menukar beberapa barang berharga dan barang kebutuhan primer, dan orang tersebut nantinya akan diberi upah. Sebagai contoh, misalnya kita hanya punya garam, lalu kita akan pergi ke rumah orang atau ke tempat orang yang membutuhkan garam, dan nanti kita akan memberikan garam itu ke orang yang membutuhkan, dan kita akan mendapatkan upah. Upahnya itu bisa berupa barang kebutuhan pokok lainnya, maupun barang-barang yang bisa kita gunakan untuk kegiatan tukar-menukar lagi. Nah, di zaman ini contoh barang yang biasanya ditukar itu ada beberapa, yaitu ada garam, emas, kulit hewan, logam, dan lain sebagainya. Nah, tapi metode ini tuh udah tidak digunakan lagi. Alasannya itu sebenarnya hampir sama kayak metode barter tadi. Nah, alasannya itu karena yang pertama, daerah yang memberlakukan metode ini tuh nggak di semua daerah tuh diberlakuin gitu. Jadi di beberapa daerah tertentu sistem ini tuh emang udah dilarang. Terus alasan yang kedua, itu sama kayak yang barter tadi, itu ada kesulitan dalam pengangkutan dan penyimpanan barang. Dan masih banyak faktor yang lainnya. Habis sudah metode menggunakan barang tertentu sebagai alat tukar, baru di sini kita mengenal dengan adanya alat tukar yang terbuat dari emas, atau biasa kita sebut tuh koin emas atau dikam. Kalau misalnya menurut di kerajaan-kerajaan Indonesia yang zaman dahulu. Jadi sebelum alat tukar itu terbuat dari kertas dan logam seperti sekarang, alat tukar itu dulu terbuat dari emas. Nah, manusia itu membuat uang yang berbahan dasar emas itu karena pada saat itu harga emas itu stabil, dan pada masa itu kemungkinan untuk terjadinya krisis emas itu nggak ada. Jadi nggak mungkin emasnya itu habis atau emasnya tiba-tiba nggak ada sehingga udah nggak bisa jadi alat tukarnya, itu udah nggak mungkin. Nah, sebenarnya alat tukar ini tuh lumayan efektif pada masa itu, karena untuk menggantikan sistem barter yang tadi yang kurang efektif. Tetapi alat tukar yang terbuat dari emas ini sudah tidak lagi digunakan semenjak selesainya Perang Dunia Kedua. Alasannya karena ada depresi besar yang dialami oleh dunia. Nah, setelah itu barulah kita mengenal dengan uang berbahan logam dan uang berbahan kertas yang sekarang kita gunakan untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Uang berbahan ini masih digunakan sampai sekarang untuk terus melakukan kegiatan transaksi. Dan seiring perkembangan zaman, bentuk uang ini terus-menerus berubah dan dimodifikasi, mau itu pahlawannya, bentuk uangnya, atau background-nya, atau warnanya, itu pasti berubah. Dan dengan perkembangan zaman lagi, yang sekarang sudah lebih modern, uang ini juga sudah mulai tergantikan oleh electronic money atau e-money. Jadi uang-uang yang biasanya kita perlu banget dalam bentuk fisiknya sebagai alat tukar yang berbahan logam atau kertas, sekarang tuh udah tinggal di HP atau enggak di kartu. Jadi kita tinggal tap-tap, ya uangnya dari situ. Jadi kita udah lebih tidak terlalu menggunakan uang berbahan logam maupun kertas. Nah, di sini ada sejarah perkembangan uangnya, yaitu dimulai dari 800 sampai 1600 Masehi, lalu ada 1600 sampai 1942, lalu ada tahun 1942 sampai 1946, lalu ada tahun 1970 pada Orde Reformasi Jokowi. Nah, sekian yang terakhir uang. Sekian saja presentasi yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ada kata yang kurang berkenan di hati. Sekian dari saya, terima kasih, dan semoga bermanfaat. Selamat sore Bu Yuli dan teman-teman, perkenalkan nama saya Caitlin dari 105 absen 7.
Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi ekonomi bab 4 tentang uang. Nah, kali ini saya kebagian untuk menjelaskan materi tentang fungsi uang sebagai fungsi asli. Nah, fungsi uang sendiri dibagi menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa sih fungsi asli dan fungsi turunan. Kenapa fungsi uang harus dibagi menjadi dua? Nah, jadi sebenarnya fungsi asli itu adalah fungsi primer, sementara fungsi turunan adalah fungsi sekunder. Nah, maksudnya fungsi primer itu gimana sih? Jadi, fungsi primer dari fungsi uang itu maksudnya, jadi memang dari awal, saat sebelum uang ini diciptakan, nah jadi manusia-manusia yang berpikiran untuk menciptakan uang ini memang memiliki sebuah kesulitan, yang mana solusinya akan mereka lakukan dengan cara menciptakan uang. Jadi ini merupakan manfaat yang memang menjadi alasan kenapa uang itu diciptakan. Nah, itu disebutkan dengan fungsi primer. Sementara fungsi sekunder atau yang kita sering sebut dengan fungsi turunan ini adalah fungsi yang memang tidak direncanakan dari awal sebelum membuat uang. Jadi kayak maksudnya kita membuat uang itu memang bukan tujuannya untuk ke sana, tapi seiring berjalannya waktu, manfaat-manfaat lain dapat dirasakan dengan adanya uang. Nah, itulah yang disebut dengan fungsi turunan atau fungsi sekunder. Nah, bagian saya akan menjelaskan tentang fungsi asli. Nah, saya sendiri akan menjelaskan 3 fungsi asli uang. Yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat satuan hitung, dan yang ketiga sebagai valuta. Nah, kita lihat dari yang pertama, yaitu sebagai alat tukar. Nah, maksudnya fungsi uang sebagai alat tukar adalah uang berfungsi untuk menjual barang untuk mendapat uang yang digunakan untuk membeli kebutuhan lain. Artinya di sini alat tukar itu kita menukarkan barang yang kita miliki dengan uang, kemudian uang itu akan kita gunakan untuk membeli kebutuhan kita yang kita butuhkan. Nah, kemudian si uang ini tuh mengganti sistem barter. Kenapa begitu? Karena barter itu dinilai kurang efektif. Karena jika kita memiliki sebuah barang, anggap saja beras, kemudian kita membutuhkan pakaian. Belum tentu orang yang menjual pakaian membutuhkan beras, jadi barter ini dinilai kurang efektif. Karena itu diciptakanlah uang. Nah, contohnya fungsi uang sebagai alat tukar adalah seseorang pedagang membutuhkan baju, ia akan menjual dagangannya untuk mendapatkan uang. Kemudian, uang yang ia dapatkan akan ia gunakan untuk membeli baju. Jadi di sini si uang ini menjadi penukaran dari penjual yang menjual dagangannya. Kemudian dia akan mendapatkan uang dari hasil dagangannya. Nah, uang itu akan ia gunakan untuk membeli kebutuhan yang ia butuhkan berupa baju. Jadi ini adalah fungsi asli uang yang pertama, yaitu sebagai alat tukar. Nah, kita akan melihat fungsi asli uang yang kedua, yaitu sebagai alat satuan hitung. Nah, maksudnya di sini sebagai alat satuan hitung adalah uang akan menunjukkan nilai pada suatu barang atau jasa. Nah, contohnya, harga penghapus adalah 2.000, harga pulpen adalah 6.000. Nah, dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa harga pulpen itu 3 kali nilai penghapus. Kenapa bisa begitu? 2.000 dikali 3 atau 6.000 dibagi 2.000 adalah 3. Jadi kita bisa tahu perbandingan nilai berapa mahalnya sih barang satu dan barang kedua dengan cara melihat perbandingan harganya atau perbandingan uang yang dibutuhkan untuk membeli barang tersebut. Nah, ini sangat berfungsi untuk kehidupan sehari-hari, menentukan harga dan menentukan berapa banyak uang yang kita butuhkan untuk membeli barang yang kita butuhkan, agar bagi penjual dan pembeli tidak rugi, dan bagi penjual juga dia bisa mendapatkan keuntungan. Nah, kemudian kita akan beralih ke fungsi asli yang ketiga, yaitu sebagai valuta. Nah, sebenarnya kalau dari buku cetak hanya tertulis 2 fungsi asli uang, yaitu sebagai alat tukar dan sebagai alat satuan hitung. Tetapi di sini saya melakukan beberapa searching di Google dan menemukan beberapa contoh fungsi asli lainnya, dan saya akan mengambil sebagai valuta ini sebagai fungsi terakhir yang saya akan jelaskan di sini. Nah, maksudnya fungsi uang asli sebagai valuta adalah
Jadi bagi yang belum tahu, valuta adalah satuan nilai alat pembayaran berupa uang yang diterima dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, jadi maksudnya uang kita sebagai valuta ini kita memiliki sebuah satuan alat tukar yang memang diakui dan diterima oleh segala kalangan masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi seperti sistem barter pada zaman dahulu, harus membawa barang dengan berat dan tidak efektif. Kemudian kita juga tidak perlu membawa-bawa hal yang tidak pasti. Kita mau mendapatkan sesuatu tapi kita membawanya barter dan belum tentu diinginkan oleh orang lain yang memiliki barang yang kita butuhkan. Nah, oleh karena itu, fungsi uang sebagai valuta ini merupakan salah satu fungsi uang yang paling penting. Nah, contohnya valuta asing sebagai alat transaksi internasional. Nah, dengan adanya valuta asing berupa uang, kita dapat melakukan transaksi skala internasional tanpa kesulitan. Nah, kalau gitu sekian presentasi saya yang menjelaskan fungsi uang sebagai fungsi asli. Selanjutnya akan dijelaskan fungsi uang sebagai fungsi turunan. Selamat menyaksikan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi uang sebagai fungsi turunan. Yang pertama, sebagai standar pembayaran ditunda. Yaitu merupakan salah satu cara untuk menghitung pembayaran di masa mendatang. Contohnya yaitu kayak gaji pegawai yang diberikan setelah bekerja selama 1 bulan. Yang kedua, sebagai alat penyimpan kekayaan. Yaitu gunanya kayak menyimpan uang untuk kebutuhan mendadak ataupun di masa yang mendatang. Contohnya kayak menabung di bank. Jadi kalau kita perlu suatu kita bisa ngambilnya sama gunainnya. Yang ketiga, yaitu sebagai alat pengalihan nilai atau kekayaan. Itu berfungsi sebagai mengalihkan nilai. Contohnya, kayak ketika seseorang yang hendak pindah dari suatu tempat ke tempat lain dapat memindahkan kekayaannya yang berupa tanah dan bangunan rumah ke dalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Jadi kayak investasi tanah gitu. Oke, terima kasih.